Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Daniel Alami dari Pendidikan Fisika dengan NIM 11720700049. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal proposal yang saya buat. Itu pertama adalah judulnya itu adalah pengembangan media pembelajaran mobile learning menggunakan aplikasi app Inventor peserta didik dalam materi optik ya. Nah, itu untuk meningkatkan berpikir kritis peserta didik. Nah, ini untuk judulnya. Nah, terus untuk daftar isinya sendiri yaitu adalah pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kedua ada tinjauan pustaka, dan ketiga adalah metodologi penelitian yang digunakan. Oke, langsung ya kita masuk saja, yaitu adalah pertama latar belakang. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai tentang ini ya, perkembangan teknologi sendiri itu berkembang pesat seiring dengan berjalannya zaman. Apalagi di akhir abad 20 itu ya, di mana orang-orang itu uh, berlomba-lomba mengembangkan teknologi dan media pembelajaran. Nah, sehingga teknologi itu, nah manusia itu ilmunya itu sebagai penggerak serta pengembang teknologi. Nah, itu ya. Jadi manusia itu selain dari pengguna adalah penggerak dan pengembang dari teknologi sendiri. Nah, next itu adalah karena guru harus memiliki inovasi dalam pembelajaran ya, karena ini masuk ke pembelajaran teknologi sehingga media mobile learning ini sangat efisien kepada peserta didik. Nah, kenapa? Karena kita melihat pada abad 21 sekarang ini di mana peserta didik itu sangat banyak dan sering menggunakan smartphone, sehingga ketika kita menggunakan smartphone untuk kebutuhan belajar maka kita bisa ya. Nah, ini terus media pembelajaran sendiri itu membutuhkan software. Nah, softwarenya itu ya kita itu selain dari medianya sendiri yaitu media mobile learning ini itu membutuhkan software untuk berlangsungnya pembelajaran ya sebagai medianya ya. Nah, di sini kita itu menggunakan software app Inventor seperti itu. Nah, terus kita masuk ke rumusan masalah. Nah, ya. Nah, di sini ya kita berdasarkan dari masalah yang di atas kita itu mendapatkan rumusan masalah, itu adalah pertama bagaimana hasil belajar peserta didik setelah diberikan software app Inventor. Yang kedua itu adalah bagaimana kemampuan kognitif perkembangan kognitif peserta didik, dan yang ketiga itu apakah minat belajar peserta didik itu akan meningkat atau tidak ya menggunakan app Inventor. Oke, selanjutnya adalah tujuan, yaitu adalah mengetahui hasil belajar ya, yaitu adalah tadi tujuan dari penelitian ini dari rumusan masalah itu ya, yaitu adalah hasil belajar dan mengetahui kemampuan kognitif serta peningkatan minat belajar peserta didik menggunakan software app Inventor itu. Nah, selanjutnya ada manfaat sendiri itu yaitu kita ada manfaat untuk peserta didik, guru, sekolah, dan peneliti. Peserta didik itu manfaatnya apa? Peneliti. Nah, untuk meningkatkan hasil serta minat belajar peserta didik. Kedua, bagi guru adalah yaitu untuk media pembelajaran ini untuk meningkatkan hasil minat belajar peserta didik. Jadi guru itu dapat mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran ini. Nah, yang ketiga adalah sekolah, yaitu adalah di mana akan ada peningkatan hasil dan minat peserta didik ya untuk mendukung dan mengembangkan aplikasi ini di sekolah itu pun membantu untuk meningkatkan aplikasinya. Nah, untuk peneliti sendiri yaitu adalah peneliti dapat untuk mempunyai pengetahuan dan wawasan ya, untuk mengembangkan lagi aplikasi ini ya secara pribadi dan secara luas atau secara massal ya untuk kepentingan orang lain. Ini ada tinjauan pustaka ya, kita ke media pembelajaran sendiri. Media pembelajaran itu merupakan sarana belajar peserta didik. Nah, jadi media pembelajaran ini bermacam-macam. Ada media pembelajaran yang elektronik, digital. Nah, contohnya elektronik digital itu adalah seperti media pembelajaran yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu Inventor. Adapun medianya yang lain itu seperti PowerPoint dan lain-lain itu masuk ke media pembelajaran ya. Nah, pengertiannya ini seperti ini. Terus fungsi media pembelajaran sendiri
Media pembelajaran sendiri itu berfungsi untuk membantu, meningkatkan, serta memotivasi peserta didik dalam pembelajaran ya. Jadi media pembelajaran ini untuk membantu penguatan konsep dan juga kepada peserta didik seperti itu. Nah, terus di sini ada metodologi penelitian ya, metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan ini ya di sini itu adalah menggunakan R&D atau Research and Development. Nah, research and development ini yaitu untuk menghasilkan suatu produk dan menguji keefektifan produk ya. Ini itu kegunaan dari salah satu kegunaan dari R&D. Tuh, R&D sendiri itu merupakan proses pengembangan perangkat pendidikan yang dilakukan melalui serangkaian riset. Nah, serangkaian riset ya. Jadi sebelum melakukan penelitian ini ya, berarti kita itu harus melakukan serangkaian riset. Nah, menggunakan berbagai metode. Nah, sehingga kan kita melakukan riset, mengumpulkan informasi sebelum melakukan atau melaksanakan penelitian ini. Nah, sehingga riset sendiri itu yaitu untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan pengguna. Pengguna ini adalah yaitu peserta didik sendiri. Nah, sedangkan kegiatan development itu untuk meningkatkan hasil meningkatkan hasil belajar peserta didik, yaitu adalah dari perangkat yang kita gunakan atau media yang kita gunakan sendiri ya. Jadi seperti itu R&D-nya. Nah, sehingga prosedurnya itu kita itu menggunakan 4D atau 4D, yaitu adalah dimana 4D ini mencakup yang itu pertama adalah pendefinisian. Nah, pendefinisian ini kegiatan peneliti dalam mendefinisi atau menentukan keperluan dalam kegiatan pembelajaran untuk mengumpulkan informasi. Jadi pendefinisian ini kita itu adalah dimana kita itu mengumpulkan informasi. Nah, apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik ya dalam pembelajarannya. Tuh. Terus yang kedua adalah tahap perancangan. Tahap perancangan ini adalah gimana kita itu merancang eh, mobile learning yang saya gunakan yaitu App Inventor. Nah, saya itu merancang apa saja dari riset yang saya gunakan itu sebelumnya, dari materi optik apa saja, kebutuhannya apa saja, maka saya tuangkan di aplikasi App Inventor ini. Seperti contohnya seperti peserta didik itu eh, sulitnya mengumpulkan informasi ataupun sulitnya seperti malas untuk mencari informasi itu secara satu-satu. Jadi kita dapat merancangnya itu seperti memasukkan informasi kepada aplikasi ini. Jadi peserta didik tidak perlu untuk mencari lagi itu ya informasinya. Selanjutnya adalah pengembangan. Pengembangan ini yaitu kita itu mobile yang sudah direvisi. Jadi setelah kita merancang, kita sudah itu, nah kita bisa untuk menyerahkan kepada satunya kepada dosen pembimbing ataupun kepada guru pamong dan juga kepada pihak sekolah. Jadi mereka itu adalah untuk menilai apakah aplikasi ini itu layak atau tidak. Apabila tidak, berarti akan ada pengembangan. Apabila layak, maka itu bisa dapat digunakan pada penelitian kali ini ya, pada untuk uji coba terhadap peserta didik, yaitu pengembangan. Terakhir adalah tahap percobaan, di mana ini itu adalah uji coba yang terbatasnya itu selesai. Oh ya, yang tahap tadi itu ada uji coba terbatas, di mana kita itu dapat menggunakan kepada peserta didik ya, namun hanya secara mikro, secara kecil. Nah, instrumen yang setelah selesai direvisi, nah tahap ini adalah tahap percobaan, di mana kita melaksanakan percobaan penelitian yang kita lakukan. Nah, seperti saya yang gunakan saat ini adalah percobaan App Inventor kepada materi optik. Otomatis saya menggunakan eh, otomatis saya melakukan percobaan kepada kelas 12 yang akan melaksanakan materi optik ya, seperti itu. Nah, ini untuk penelitian saya kali ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.